Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari demand for specific testing. Di sini adalah 48-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 46 tahun. Chief complaint yaitu chronic fatigue, concentration of difficulty, dan juga intermittent headache for 8 months, yaitu kelemahan kronis, kemudian juga sulit konsentrasi, dan juga sakit kepala hilang timbul selama 8 bulan. Histori adalah quit part-time job due to symptoms, yaitu berhenti bekerja paruh waktu karena gejala. Repose yaitu I'm so tired, can't focus. Dari sini especially when I have headache. Saya sangat lelah dan juga tidak bisa fokus, terutama saat sakit kepala. Patient concern yaitu bring folder with case report on systemic lupus erythematosus. Artinya adalah membawa folder berisi laporan kasus tentang systemic lupus erythematosus. States, I know this is what I have. Saya tahu ini penyakit saya. Provides a list of immunologic tests he won't order. Membawa daftar pemeriksaan imunologi yang ingin dilakukan. Has seen several physicians previously. Sudah berobat ke beberapa dokter sebelumnya. Feels her concerns were not taken seriously. Merasa keluhannya tidak ditanggapi dengan serius. Kemudian juga following is the most appropriate response to this patient's request, yaitu A. Although there is some overlap between your symptoms and those lupus, we should first consider more common and likely causes. Yaitu artinya, walaupun ada beberapa kesamaan antara gejala Anda dan juga lupus, kita sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan penyebab yang lebih umum dan juga mungkin. B. I'm glad you've been reading, but I'm concerned that you won't be open to my recommendation since you already have a diagnosis in mind. Saya senang Anda sudah mencari solusi, tapi saya khawatir Anda tidak akan terbuka terhadap rekomendasi saya karena Anda sudah memiliki diagnosis sendiri. C, yaitu it must be difficult to deal with these symptoms, especially when doctors are not listening to you. Have you been feeling anxious recently? Artinya pasti sulit menghadapi gejala ini, terutama ketika dokter tidak mendengarkan Anda. Apakah Anda merasa cemas akhir-akhir ini? D, yaitu thank you for sharing this information with me. However, the initial workup for the symptoms you are describing doesn't include this immunologic test. Artinya yaitu terima kasih sudah membagikan informasi ini, namun pemeriksaan awal untuk gejala Anda tidak mencakup tes imunologi tersebut. Yaitu it makes sense you want an explanation for the symptoms you are experiencing. Since this is our first meeting, I'd like to do a true evaluation before we talk about testing. Artinya adalah wajar jika Anda ingin mendapatkan penjelasan atas gejala yang Anda alami karena ini pertemuan pertama kita. Saya ingin melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum membahas pemeriksaan. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu it makes sense you want explanation for the symptom you are experiencing. Since this is our first meeting, I'd like to do a true evaluation before we talk about testing. Nah, di sini penjelasan kasus yaitu pasien punya diagnosis sendiri, dokter harus validasi dulu, tetap ikut alur evaluasi medis, tidak langsung setuju atau tolak. Konsep utama yaitu masalah pasien, gejala tidak spesifik yaitu lelah, sulit konsentrasi, sakit kepala, sudah baca internet atau jurnal, yakin diagnosis yaitu misalkan lupus, minta tes tertentu. Ini sering terjadi pada somatic symptom disorder, pasien dengan kecemasan kesehatan. Cara menjawab paling benar yaitu strategi validasi dulu. Saya mengerti ini mengganggu. Jangan langsung setuju atau tolak. Jelaskan langkah medis, kita evaluasi dulu ya. Contoh jawaban ideal adalah, terima kasih sudah sharing, saya paham Anda ingin tahu penyebabnya karena ini pertama kali kita bertemu. Saya ingin melakukan evaluasi menyeluruh dulu sebelum menentukan pemeriksaan. Tujuan yaitu pasien merasa didengar, dokter tetap ilmiah dan juga sistematis, hindari overtesting dan juga konflik. Nah, pembahasan pilihan lain salah yaitu di sini A. Although there is some overlap between your symptoms and those of lupus, we should first consider more common and likely cause. Yaitu
Fokus ke diagnosis umum dulu. Kita pertimbangkan penyebab yang lebih umum dulu. Kenapa salah? Terlalu cepat atau prematur, belum evaluasi lengkap, bisa bikin pasien merasa dokter tidak percaya saya. Kapan benar? Yaitu setelah anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik digunakan untuk edukasi diferensial diagnosis. B yaitu, I'm glad you have been reading, but I'm concerned that you will be open to my recommendation since you already have a diagnosis in mind. Menyerang sikap pasien. Saya khawatir Anda tidak terbuka. Kenapa salah konfrontatif yaitu bikin pasien defensif, merusak hubungan dokter pasien. Kapan benar yaitu hampir tidak pernah sebagai respon awal, bisa dipakai later stage jika pasien benar-benar menolak semua terapi dalam konteks komunikasi lanjutan dengan hati-hati. C yaitu it must be difficult to deal with these symptoms especially when doctors are not listening to you. Have you been feeling anxious recently? Langsung arahkan ke psikiater. Apakah Anda cemas? Kenapa salah? Terlalu cepat menyimpulkan, pasien merasa dokter menganggap ini cuma psikis. Kapan benar setelah penyakit organik disingkirkan jika ada gejala kecemasan atau depresi jelas. D yaitu thank you for sharing for this information with me. However, the initial workup for the symptom you are describing doesn't include this immunologic test. Menolak permintaan langsung pasien. Tes itu tidak perlu. Kenapa salah? Invalidasi langsung bikin pasien marah, tidak percaya dokter. Kapan benar? Yaitu setelah hubungan sudah terhubung, edukasi sudah diberikan dengan cara tetap empatik, bukan blunt. Rumus hafal cepat yaitu validate, evaluate, educate. Validate saya mengerti, evaluate kita periksa dulu, educate yaitu nanti kita tentukan tes yang perlu. Gambaran cepat yaitu pasien yakin diagnosis sendiri dan juga minta tes, respon terbaik. Validasi plus jelaskan evaluasi dulu. One-liner paling penting yaitu jangan langsung bantah atau setuju, validasi dulu lalu evaluasi secara sistematis.